Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk pemula. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan lagi pembelajaran tentang topik baru. Mari kita simak. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang posesif atau dalam bahasa Indonesia adalah kata kepunyaan atau kepemilikan, ya, di mana posesif ini ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah possessive adjective atau kata sifat, ya. Yang kedua adalah possessive pronoun, yaitu kata ganti, ya. Jadi possessive itu ada dua jenis, di mana penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah possessive adjective, di mana ini adalah kata ganti yang termasuk dalam adjektif, ya, atau kata sifat, ya, yang di dalam kalimat, ya, bentuk ini tidak dapat berdiri sendiri, ya, jadi harus membentuk frase benda, ya, harus membentuk frase dia, ya, atau noun phrase, ya. Baik, berikutnya gimana tentang possessive pronoun? Nah, ini adalah kata ganti yang termasuk dalam noun atau kata benda, ya, yang dalam kalimat dia berdiri sendiri, ya, tidak membentuk frase seperti halnya possessive adjective, ya, dan tidak bisa sebagai pembuka topik dalam percakapan, ya, dalam ngobrol, ya, tanpa ada gesture tertentu, ya. Oke, nanti kita jelaskan. Baik, apa saja possessive adjective dan possessive pronoun itu? Pertama kita bahas ini yang pertama dulu, ya, possessive adjective, ya. Itu diantaranya ada my, yang artinya atau maknanya adalah ku, ya, punya ku, ya, ku, ya, jadi menunjukkan kepunyaan, ya. Lalu your itu mu, ya. Lalu their itu mereka, ya, masih kepunyaan, ya. Lalu our itu kami atau kita. Lalu ada his itu dia, pria. Lalu ada her itu dia juga tapi wanita. Lalu ada its, di mana ini artinya nya, ya. Lalu dalam bentuk nama orang, ya. Jadi yang punya itu berbentuk nama. Misalkan di sini Siti menjadi Sitis, ya. Jadikannya Siti juga, ya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk possessive adjective itu harus membentuk frase, maka di sini jelas, ya, bentuk my sampai Siti itu tidak bisa berdiri sendiri atau dia langsung masuk ke kalimat dalam bentuk sendiri begini, ya, harus ditemani, ya. Jadi kalau membentuk frase otomatis akan menjadikannya lebih dari satu kata, ya, maka dia tidak hanya my saja, harus ada kata berikutnya atau kata disandingnya, ya. Oke, jadi harus bentuk noun phrase. Jadi kalau my, ya, nanti harus ada kata yang mengikutinya, ya. Begitu juga yang lainnya, ya, seperti ini. Jadi ada bla 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 di sana harus diisi, ya. Maka ketika setelah diisi, maka maknanya pun menjadi frase juga, artinya menjadi lebih dari satu kata, ya. Jadi akan ada benda yang mendahului kata kepunyaan itu kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Contoh yang pertama misalkan kata my yang mau diterangkan misalkan BMW, my BMW artinya adalah BMW ku, ya. Jadi bendanya disebutkan apa yang dimiliki itu, ya. Jadi harus ada disebutkan, ya, bendanya, ya, kalau dalam possessive adjective. Misalkan your menjadi your shyness, artinya adalah kemaluanmu atau rasa malumu, ya. Oke. Lalu misalkan their debt, ya, artinya adalah hutang mereka, ya. Our palace artinya adalah istana kami atau kita, ya. Lalu ada his banana artinya adalah pisang dia, ya, tapi dianya laki-laki, ya, dia pria, ya. Her balloons artinya adalah balon-balon dia. Nah, ini dianya wanita, ya, jadi balonnya lebih dari satu karena pakai s di sana, ya, balloons. Lalu ada its horn, ya, its horn itu artinya adalah tanduknya. Lalu ada
Siti's veil artinya adalah kerudung Siti, kerudungnya si Siti ya. Baik. Lalu kalau ini ya akan diwakilkan atau akan dirubah bentuk kepunyaannya dalam bentuk possessive pronoun, maka yang tadinya my menjadi single word ya. Jadi my BMW tetap menjadi single word kalau di dalam bentuk possessive pronoun ya, atau tunggal ya, yang dimana dia termasuk kata benda ya. My menjadi mine ya, yang mananya adalah punyaku ya. Jadi bendanya tidak ikut, tidak disertakan ya, BMW-nya nggak ada kan ya, kalau dalam bentuk ini ya. Jadi kalau your di sana yang menjadi yours saja, artinya punyamu ya. Their menjadi theirs, artinya punya mereka. Lalu our menjadi ours, artinya punya kami atau punya kita ya. Lalu ada his juga, his artinya punya dia, pria ya atau laki-laki ya. Lalu kalau her menjadi hers, itu punya dia, perempuan atau wanita. Lalu its juga jadi its ya, sama ya, its jadi its juga ya, artinya punyanya ya. Lalu cities menjadi cities juga ya. Ini sama dengan bentuknya, sama dengan possessive adjective ya, tapi di sini sudah masuk ke pronoun, maka kata bendanya tidak ngikut atau benda yang dimilikinya tidak ikut. Jadi veilnya nggak ngikut ya. Yang artinya adalah cukup punya city saja gitu ya. Nah, ini adalah untuk penjelasan dari dua jenis possessive adjective. Untuk lebih jelasnya saya berikan contoh-contohnya ya. Oke. Ya, contoh-contoh kalimat di sini yang pertama, misalkan kalimatnya adalah I park my BMW there. Saya memarkirkan BMW saya di sana. Lalu kalimat berikutnya atau ungkapan yang diucapkan berikutnya adalah the best one there is mine. Ya. Yang terbaik di sana adalah punyaku. Ya. Nah, ini si lawan bicara akan mengerti yang dimaksud punyaku itu apa. Ya. Yang dimaksud adalah ya BMW tadi, BMW ku tadi, karena sudah diucapkan atau diungkapkan di awal atau sebelumnya. Jadi mine ini jadi pola yang bentuknya possessive pronoun ini itu referral ya. Jadi dia mengacu ke sebelumnya. Jadi ada yang diacu, kalau tidak ada ya tidak bisa dipahami ya. Itu ya. Baik. Lalu ada kalimat berikutnya, you didn't ease your shyness. Anda tidak meredam rasa malu Anda. Lalu kalimat berikutnya, yours ruin the job. Jadi punya Anda itu menghancurkan atau merusak pekerjaan itu ya. Punya Anda itu apa maksudnya? Rasa malu itu ya, rasa malu itu atau kemaluan itu yang membuat merusak pekerjaan itu ya. Lalu ada kalimat berikutnya, he paid off their debt ya. Dia melunasi hutang mereka ya. Lalu kalimat berikutnya, he was responsible for theirs ya. Jadi dia bertanggung jawab atas punya mereka ya. Artinya punya mereka itu apa? Bisa dimengerti, maksudnya hutang tadi ya. Mengacu ke kalimat berikut sebelumnya ya. Oke. Lagi. Our palace is in that island. Ya. Jadi istana kami ada di pulau itu ya. Lalu diikuti kalimat berikutnya, you can stay in ours. Ya, jadi Anda bisa tinggal di punya kami ya. Di punya kami itu apa maksudnya? Bisa dimengerti, maksudnya punya kami itu tadi istana ya. Baik. Berikutnya, Inem saw his banana in the room ya. Jadi Inem melihat pisangnya nyanya laki-laki ya, pisang dia di kamar itu. Lalu kalimat berikutnya, his was very long. Punya dia sangat panjang ya. Punya dia itu maksudnya apa? Bisa dimengerti tadi pisang tadi ya. Jadi punya dia sangat panjang, mungkin pisang tanduk ya. Lalu berikutnya, her balloons are big ya. Her balloons are big artinya adalah balon-balon dia besar ya. Balon dianya perempuan ya. Jadi balon punya dia perempuan itu
besar. Lalu kalimat berikutnya, Cecep is holding hers carefully. Jadi Cecep sedang memegangi puncak dia dengan hati-hati. Punya dia tuh apa yang dipegangi punya dia? Balon maksudnya gitu ya. Karena sudah mengacu ke kalimat sebelumnya, sudah dimengerti ya. Berikutnya, a deer count on its horn. Artinya adalah seekor itu counts-nya mesti pakai S ya, salah ya. Harusnya a deer counts on its horn, kurang S, maaf. Ada S-nya mesti counts-nya ya. Jadi seekor rusa mengandalkan tanduknya ya. It uses it to fight. Jadi dia menggunakan punyanya ya untuk bertarung ya. Jadi its itu maksudnya punyanya itu apa ya, tadi tanduk itu ya. Oke. Jadi kalimat ini ada yang salah ya, maaf ya. Jadi saya ngetiknya salah, itu mestinya count-nya ada S-nya ya. A deer counts on, ada S-nya counts ya. Counts ya. Oke. Lalu berikutnya, Paimin lost Siti's veil ya. Paimin menghilangkan kerudungnya Siti. Lalu kalimat berikutnya, Siti's is pink. Punya Siti warnanya pink ya, punya Siti pink. Apa yang punya Siti itu maksudnya yang warna pink tuh? Ya tadi mengacu ke kalimat sebelumnya, yaitu maksudnya adalah punya Siti itu yang kerudung tadi ya. Baik. Nah, saya berikan lagi contoh untuk lebih jelas tentang possessive pronoun ya, karena yang adjektif mungkin agak lebih mudah ya. Yang ini adalah yang tadi saya jelaskan bahwa tidak bisa membuka sebuah topik baru untuk possessive pronoun dalam kalimat karena jika dia tidak ada gesture atau isyarat tertentu. Misalkan ada kalimat begini, this is mine. Tiba-tiba ini sebagai pembuka topik, atau tiba-tiba Anda bercakap-cakap dengan seorang lalu mengatakan ini, this is mine. Itu tidak akan dimengerti. Jadi ini tidak bisa dibuka membuka topik dengan kalimat ini jika tidak ada gesture tertentu ya. Misalkan ditunjukkan dengan gesture baru bisa dimengerti. Contohnya gesture seperti ini. Ditunjukkan bendanya. Nah, kalau begini baru bisa dimengerti. This is mine. Jadi mine-nya di situ sudah mengacu ke mobil ini gitu ya. Jadi ini baru bisa karena ada gesture tadi, ditunjukkan gitu ya bendanya ya. Oke. Maksudnya adalah tadi kalau ditunjukkan akhirnya maksudnya adalah this is my car gitu ya. Berikutnya misalkan lagi, this is yours. Ini punyamu. Ini juga tidak bisa dimengerti ya selama dia tidak menunjukkan gesture. Ketika ditunjukkan seperti ini misalkan, nah seperti ini, maaf ya, punya Anda tidak sebagus punya saya ya. Nah ini maksudnya adalah this is your car, ini mobil Anda ya, seperti ini ya. Oke, berikutnya this is malas. Malas di sini bukan musuhnya rajin ya, tapi malas ini adalah punya mala ya. Jadi namanya mala dikasihkan S jadi malas ya. Jadi ini punya malas ya. Nah, ini kalau nama memang tambahkan S tapi di atasnya apostrof ya. Saya cerita sedikit, memang untuk nama tertentu berbahaya ya menerima kenyataan, seperti tetangga saya dia punya nama Penny ya. Anda bisa bayangkan ketika ingin mengungkapkan kepunyaan dia, otomatis dia jadi pria yang tadinya wanita ya. Ditunjukkan begini, this is malas, jadi ini sudah dimengerti bahwa ini adalah apa, mobilnya Mala maksudnya gitu ya. Ini adalah this is malas car ya, karena ditunjukkan ya bendanya. Tapi kalau tidak ada mobilnya, dia tidak dimengerti gitu ya. Baik rekan-rekan semua, para pemula, terima kasih atas waktunya untuk menyimak penjelasan saya ini. Semoga bermanfaat. Saya harap bisa mendukung channel ini agar mendapat manfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.